Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Sistem imunologi. Imunologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sistem pertahanan tubuh. Fungsinya, yang pertama sebagai pertahanan tubuh untuk melawan patogen. Yang kedua, homeostasis agar tubuh bisa mempertahankan keseimbangan dari lingkungan luar maupun dalam tubuh. Yang ketiga, mengenali dan menghilangkan sel yang abnormal. Sasaran utamanya bakteri, patogen, dan virus. Leukosit adalah sel imun utama. Patogen bagi tubuh, yang pertama bakteri, virus, jamur, parasit, protozoa bersel 1. Sistem imunologi. Pertahanan lapisan pertama, pertahanan fisik, posisial barrier. Ada dua sistem kekebalan tubuh. Yang pertama, sistem kekebalan non-spesifik, innate immunity. Yang kedua, sistem kekebalan spesifik, adaptive immunity. Jaringan limfoid. Jaringan limfoid di nodus limfa untuk melawan antigen yang menginvasi jaringan perifer tubuh. Jaringan limfoid di tonsil dan adenoid untuk melawan antigen yang masuk melalui saluran pernapasan. Jaringan limfoid di spleen, timus, dan sumsum tulang untuk melawan antigen yang berhasil mencapai sirkulasi darah. Jaringan limfoid di dinding saluran cerna untuk melawan antigen yang masuk melalui usus. Jaringan limfoid yaitu jaringan yang memproduksi, menyimpan, dan memproses limfosit. Terdiri dari sumsum tulang, kelenjar limfa, timus, tonsil, adenoid, appendix, dan jaringan limfa saluran cerna. Struktur sistem imunologi. Yang pertama, organ sistem imun berada di saluran bagian tubuh disebut organ limfoid. Yang kedua, organ limfoid merupakan rumah bagi limfosit. Pertahanan lapisan pertama. Yang pertama, kulit dan membrana mukosa. Yang kedua, kelenjar, keringat, sebum, dan air mata yang akan mensekresikan zat kimia dan bersifat bakterisid. Yang ketiga, mukus silia, sel keratin, serta lisosim di lapisan epitel. Yang ketiga, rambut pada bulu hidung. Sistem kekebalan non-spesifik, innate immunity. Yang pertama, merupakan pertahanan tubuh yang telah ada sejak lahir dan merupakan respon terhadap antigen yang dapat timbul walaupun sebelumnya tubuh belum pernah terpapar antigen. Yang kedua, yang termasuk dalam sistem kekebalan ini yaitu yang pertama, reaksi inflamasi peradangan. Yang kedua, interferon protein antivirus. Yang ketiga, sel natural killer NK. Yang keempat, sistem komplement. Reaksi inflamasi atau peradangan. Reaksi jaringan yang memberikan sinyal pertahanan sel terhadap infeksi atau luka. Tidak spesifik hanya untuk mikroba, serta respon yang sama terhadap luka akibat suhu dingin, panas, atau trauma. Sel yang berperan fagosit, neutrofil, monosit, dan makrofag. Tahap inflamasi. Yang pertama, masuk bakteri ke dalam jaringan. Yang kedua, jaringan memberikan sinyal berupa histamine, lalu sitokinin dan prostaglandin yang mengakibatkan peradangan. Pelepasan awal histamine, sitokinin, dan prostaglandin oleh sel mast dan makrofag pembuluh darah membesar di sekitar infeksi, kemerahan, dan panas. Sel fagosit akan menghancurkan bakteri di jaringan dengan cara fagositasis, respon sistemik, demam,
perbaikan jaringan. Sistem kekebalan spesifik adaptive immunity, yaitu sistem kekebalan adaptif dapat menghancurkan patogen yang lolos dari sistem kekebalan non-spesifik. Terdiri dari yang pertama, kekebalan humoral produksi antibodi oleh limfosit B. Yang kedua, kekebalan seluler produksi limfosit T yang teraktivasi. Sel natural killer sel NK mengenali sel yang terinfeksi dan stres dan merespons dengan membunuh sel-sel ini dengan mensekresikan sitokin IVN-Y yang diaktifkan oleh makrofag. Sel NK membentuk sekitar 10% dari limfosit dari darah dan organ limfoid perifer. Mekanisme interferon. Yang pertama, virus masuk ke sel. Selanjutnya, sel akan mengaktifkan interferon. Interferon memberi ikatan dengan reseptor pada sel yang tidak diserang oleh virus. Sel yang tidak diserang akan menghasilkan enzim yang mampu memecah RNA virus. Virus memasuki sel yang sebelumnya tidak diserang akan mengaktifkan interferon. Enzim memblokir virus diaktifkan. Virus tidak bisa berkembang biak dalam sel yang baru diinvasi. Interferon yang pertama, protein alami dari sistem kekebalan tubuh manusia yang fungsinya untuk menyerang patogen. Sel yang terinfeksi oleh virus akan mengeluarkan interferon. Interferon mengganggu replikasi virus, antivirus. Interferon memperlambat pembelahan dan pertumbuhan sel tumor. Selain itu, interferon meningkatkan aktivitas fagositasis makrofag dan merangsang produksi antibodi. Sistem kekebalan humoral. Yang pertama, antigen merangsang sel B berubah menjadi sel plasma yang memproduksi antibodi. Antibodi protein terlarut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin. Struktur antibodi. Yang pertama, berbentuk seperti Y. Yang kedua, terbuat dari 4 rantai asam amino disatukan oleh ikatan disulfide. Yang ketiga, terdapat 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Keempat, setiap rantai memiliki daerah konstan, disebut daerah VC. Yang keempat, setiap rantai memiliki wilayah variabel yang unik. Untuk antibodi dikenal sebagai wilayah struktur antibodi. Yang pertama, berbentuk seperti Y. Yang kedua, terbuat dari 4 rantai asam amino disatukan oleh ikatan disulfide. Yang ketiga, terdapat 2 rantai berat dan 2 rantai ringan. Keempat, setiap rantai memiliki daerah konstan, disebut daerah VC. Yang keempat, setiap rantai memiliki wilayah variabel yang unik. Untuk antibodi dikenal sebagai wilayah antigen ditelan makrofag. Makrofag mengandung fragmen protein dari antigen. Makrofag membentuk MHC2 dan dibawa ke permukaan makrofag. MHC2 membawa peptide antigen ke permukaan, menyebabkan sel TH mengaktifkan makrofag untuk menghancurkan antigen yang ditelan. Intraseluler atau jika antigen menginfeksi sel.
1. Antigen menginfeksi sel tubuh sehingga mengandung fragmen protein antigen. 2. Sel tubuh membentuk MHC1 membawa fragmen protein ke permukaan sel, menyebabkan sel sitotoksik teraktivasi dan berdiferensiasi menjadi sel pembunuh aktif yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi. Gangguan sistem imun. Pertama, hipersensitivitas atau alergi adalah peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipapar sebelumnya. Terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Kedua, penyakit autoimun adalah kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Ketiga, imunodefisiensi adalah kondisi menurunkan keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contoh defisiensi imun kongenital dan AIDS. Sistem imun vertebrata. Sistem imun pada vertebrata umumnya memiliki kesamaan dengan manusia, namun ada sedikit perbedaan di beberapa organ seperti yang terjadi pada aves. Respon imun vertebra yaitu 1. Respon imun spesifik. 2. Respon imun non-spesifik. Sistem imun mamalia. Imunitas pada mamalia hampir sama dengan manusia, hanya dengan sedikit perbedaan beberapa sistem. Misalnya pada kelinci yang memiliki gland yang terdiri atas appendix, plak Payer, dan nodul limfatik difus. Selanjutnya, sistem imun Pisces. Ikan juga memiliki jaringan limfoid primer dan sekunder pada timus, ginjal, dan limpa, serta sistem pertahanan bawaan dan adaptif, seperti gambar di samping contohnya. Sistem imun reptil. Perbedaan sistem imun reptil dan manusia terdapat pada organnya, yaitu reptil tidak memiliki tonsil seperti manusia. Timus pada reptil memiliki molekul permukaan yang menyerupai imunoglobulin yang diduga merupakan prekursor reseptor sel T, yaitu IgD dan IgM. Gall juga berkembang dengan baik pada jenis ular dan kadal. Reptil memiliki molekul MHC yang memproduksi dua jenis Ig mirip dengan IgM. Aves memproduksi sel B dalam organ yang disebut dengan bursa fabricius. Pada ayam akan terbentuk antibodi yang sangat baik dengan membentuk IgM sebelum IgG. Untuk sel T pada aves hampir mirip dengan sel T pada mamalia. Kemudian sistem imun amfibi. Sistem kekebalan amfibi pada dasarnya mirip dengan mamalia, termasuk leukosit yang terlibat dalam kekebalan bawaan serta limfobit B dan T. Jenis sel imun bawaan amfibi secara morfologis mirip dengan mamalia dan termasuk sel polimorfonuklear, neutrofil, eosinofil, dan basofil, serta monosit, makrofag, dan sel pembunuh alami. Sistem imun invertebrata. Invertebrata memiliki sistem imun yang lebih sederhana dibandingkan vertebrata. Pada invertebrata terdapat sistem komplement yang merupakan lembah arus kimia dari sistem imun yang membantu membersihkan patogen dari organisme. Respon imun invertebrata hanya terdiri atas sistem imun adaptif atau non-spesifik. Sistem imun arthropoda. Sistem imun pada arthropoda adalah sistem non-spesifik yang meliputi seluler dan humoral. Pada udang terdapat sel darah yang dinamakan hemosit dan phagocytex. Faktor pertahanan humoral seperti protein penggumpalan, agglutinin, enzim hidrolitik, dan peptid antimikroba. Hemosit memegang peranan penting dalam respon seluler pertahanan tubuh pada udang yang meliputi fagositosis, enskapsulasi, melanisasi, citotoksitas, dan komunitas antar sel. Hemosit memiliki 3 jenis, yaitu sel semi-granular, sel hyalin, dan granular yang dibagi berdasarkan ada tidaknya granula sitoplasma. Sistem imun manusia.
Manusia memiliki sistem imun yang hampir mirip dengan Arthropoda, di mana hemosit memiliki peranan yang penting dalam menjaga tubuh dari patogen. Pada manusia juga memiliki sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Selanjutnya, sistem imun protozoa. Beberapa protozoa memiliki kemampuan untuk membentuk kista untuk melindungi diri. Untuk spesies parasit, kista juga akan memungkinkannya untuk bertahan hidup di luar inang, memungkinkannya untuk dipindahkan dari satu inang ke inang lainnya. Contohnya, Giardia. Sistem imun annelida. Sistem imun pada beberapa annelida seperti cacing sangat kompleks dan berbeda dengan sistem imun vertebrata. Pada cacing terdapat beberapa molekul kecil dan protein ekstraseluler di dalam cairan selum dapat melakukan fagositosis dan kapsulasi dalam menghancurkan bakteri patogen yang masuk ke rongga badan.